Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di Masjid Namira ini. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah yang kita kerjakan pada malam hari ini sebagai amal ibadah yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jadikan ini sebagai pegangan bagi kita ketika nanti kita menghadap Allah Azza wa Jalla di akhirat. Ini sebagai bentuk amalan kita yang kita sodorkan kepada Allah, bahwa kita selama hidup di dunia menggunakan waktu umur kita yang Allah berikan untuk ketaatan. Dan hendaknya setiap orang yang hadir dalam majelis ini, dia luruskan niatnya untuk semata-mata menimba ilmu agama Allah sebagai bentuk ibadah. Lalu kemudian dia niatkan ini untuk mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dan orang lain. Kalau seseorang berniat untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri saja, maka biasanya usaha yang mereka lakukan tidak akan lebih besar daripada orang yang memiliki niat untuk mengangkat kebodohan dari sendiri dan orang lain, khususnya dalam keluarga mereka. Tentu mereka akan lebih bersemangat untuk belajar dengan mencatat, karena kalau tidak mencatat apa yang ingin disampaikan kepada orang lain, dengan betul-betul perhatian, memperhatikan dengan seksama, berusaha menyerap pelajaran ini dengan baik, sehingga dengan itu mereka akan bisa menularkan ilmu yang mereka dapat kepada orang lain yang tidak menularkannya. Jamaah sekalian, insyaallah pada malam hari ini, seingat saya ini adalah malam terakhir sesuai dengan permintaan Namira. Ini tanggal 22 Juni. Insyaallah minggu depan mungkin kita sudah akan melaksanakan sholat tarawih, atau paling tidak ya 1 hari menjelang tarawih. Sebagian orang kalau 1 hari menjelang tarawih itu sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan dirinya dengan amal kebaikan, berusaha agar nanti ketika masuk ke Ramadan mereka sudah siap. Tetapi ada juga sebagian orang yang mempersiapkan dirinya sebagai bentuk balas dendam. Kan ini besok tidak bisa makan, kalau gitu makan sepuasnya, karena besok sudah tidak bisa makan lagi. Satu hal, mungkin yang paling bagus ketika kita menjelang Ramadan adalah bapak dan ibu bersih-bersih rumah. Supaya apa? Yang nomor 1, supaya ibadah yang dikerjakan dalam bulan Ramadan itu lebih semangat. Karena kalau bersih rumahnya, maka ibadah yang dikerjakan lebih semangat. Kemudian yang kedua, supaya nanti akhir Ramadan tidak sibuk. Sebagian orang justru di akhir Ramadan terkalahkan oleh kesibukan menjelang Idul Fitri. Dalam keadaan berpuasa mereka harus pagi-pagi sudah ngelap kaca, sudah bersihkan piring, ambil panci untuk masak, bersihkan kursi, tepuk bantal dan sebagainya. Ya. Padahal ini sebenarnya kegiatan-kegiatan yang bagusnya dilakukan di bulan Sya'ban. Kalau ingin memang bersih-bersih, bagusnya di bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban, supaya nanti ketika di akhir Ramadan tidak lagi sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Justru nanti di akhirnya malah harusnya lebih bagus. Nah, pelajaran pada malam hari ini adalah tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau telah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka beliau akan mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Apa yang dikerjakan? Mengencangkan sarungnya,
Maksudnya adalah menjauhi hubungan dengan istrinya, berhubungan dengan istrinya di malam-malam akhir bulan Ramadan. Kemudian menghidupkan malamnya dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah, dengan berdoa. Dan beliau membangunkan keluarganya. Jadi tidak sendirian. Tidak sendirian. Dan ini yang perlu kita contoh. Manakala nanti di akhir bulan Ramadan, kita bersemangat bersama keluarga untuk menghadiri salat tarawih, kemudian melaksanakan salat lain, bangunkan keluarga, anaknya juga, khususnya anak-anak yang sudah balik. Kemudian Rasulullah SAW dikatakan dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah, bahwasanya apabila telah datang 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW lebih giat untuk beribadah melebihi daripada hari-hari yang sebelumnya. Jadi Rasulullah SAW ibadah beliau di 10 hari terakhir Ramadan itu lebih kencang daripada 10 atau 20 hari yang pertama. Dan ini tentunya berbeda dengan umat manusia pada zaman ini, di mana mereka hanya kencang. Kalau dulu masih mending. Dulu mungkin 20 hari pertama yang kencang, 10 harinya sudah tidak. Kemudian bergeser tahun ke tahun, yang kencang hanya 10 hari pertamanya saja. Kalau saya lihat justru di tahun-tahun terakhir ini mungkin hanya 5 malam saja, di mana orang sholat misalkan dinamai roni sampai belakang. Nanti sudah hari kedua, 3, 4, 5, kalau sudah hari kelima sudah mulai maju. Softnya sudah mengalami kemunduran atau kemajuan. Mengalami kemajuan. Maju, yang belakang bolong. Mengalami kemajuan. Kenapa? Karena orang pada malam itu, di malam-malam yang terakhir itu, mereka lebih sibuk tawaf. Tawaf di mana? Di mall. Cari sepatu baru, cari baju baru. Begini Pak, Bu, saya tidak mengatakan tidak boleh beli baju baru, tidak boleh pakai sepatu baru. Kalau mau beli, belilah di bulan-bulan Sya'ban ini. Jadi apa? Nanti di 10 hari terakhir tidak lagi sibuk mencari itu. 10 hari terakhir itu justru harusnya sibuk dengan kegiatan ibadah. Bukan sibuk dengan tawaf di mall, beli tepung, beli ini yang sebenarnya harga-harga itu pasti lebih naik ketika sudah menjelang Lebaran. Kalau mau di stok-stoklah di sekarang. Kecuali ayam tentunya ya. Ayam tidak bisa di stok 1 bulan. Tapi beli tepung, beli gula, mau bikin kue, belilah dari sekarang. Ya, supaya tidak lagi sibuk di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Rasulullah SAW itu tadi dikatakan beliau ibadahnya lebih kencang daripada 20 hari pertama, dikarenakan ada 2 faktor. Dan ini yang kita perlu ketahui atau kita perlu tiru. Ibadah kita di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan harus lebih kencang daripada yang sebelumnya. Karena ada 2 faktor. Ada 2 faktor. Faktor pertama, suatu amal dinilai dari akhirnya, bukan di awalnya. Suatu amal dinilai dari akhirnya, bukan awalnya. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa innamal a'malu bil khawatim. Dan sesungguhnya amal itu ditentukan dengan penutupannya, bukan pembukaannya. Ya. Ditentukan dari penutupannya. Sehingga Allah lebih melihat bagaimana seseorang mengerjakan suatu amal itu sampai akhirnya. Coba misalkan bapak-bapak sholat isya 4 rakaat. Rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua ikhlas, rakaat ketiga ikhlas, rakaat keempat kebetulan ada sesuatu yang mempengaruhi. Misalkan tadinya itu sholat paling ujung tapi bukan yang mentok, belum sampai dinding, dia yang paling ujung. Rakaat 1, 2, 3. Tiba-tiba yang keempat datang calon mertua. Kemudian diperbagus ibadahnya
1, 2, 3-nya, rakaat 3 pertamanya tidak mengapa. Kemudian di rakaat keempat ketika ada datang orang yang penting, ingin dilihat supaya bagus ya, ibadahnya, kemudian tercampuri dengan riya, bagaimana akhirnya sholatnya? Rusak. Rusak dikarenakan bagian akhirnya juga rusak. Maka seseorang seharusnya di bagian akhir Ramadannya itu lebih bagus daripada awal-awalnya, bukan dibalik. Faktor yang kedua, siapa yang tahu? Faktor yang kedua kira-kira apa? Kenapa kok kita hendaknya lebih bersemangat di 10 hari terakhir daripada yang awal? Dikarenakan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar. Karena Lailah itu artinya malam. Malam itu Lailah. Maka pilih saja malam Qadar atau Lailatul Qadar, bukan malam Lailatul Qadar. Ya. Dikarenakan ada faktor Lailatul Qadar. Sekarang kita pindah bab baru. Bab Lailatul Qadar. Lailatul Qadar atau malam Qadar. Maknanya malam kemuliaan. Al-Qadar di situ bisa bermakna kemuliaan. Berarti Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Makna yang lain adalah Qadar maksudnya adalah penetapan takdir. Dikarenakan pada malam Qadar itu terjadi suatu peristiwa, yaitu penetapan takdir untuk 1 tahun ke depan. Jadi dia bermakna malam kemuliaan, bermakna juga malam di mana ditetapkan takdir. Apa saja keistimewaan Lailatul Qadar? Tulis nomor 1. Keistimewaan Lailatul Qadar. Satu, malam diturunkannya Al-Quran. Malam diturunkannya Al-Quran. Apa dalilnya? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Nah, kalau malam 17 Ramadan nuzul Al-Quran itu kapan? Di pertengahan kedua kan? Bukan 10 hari yang terakhir kan? Berarti 10 yang kedua, bukan 10 yang terakhir. Maka mengadakan acara nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan tidak sesuai dengan dalil, malah menyelisihi dalil. Karena Allah mengatakan kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar, dan malam Qadar itu terjadi pada 10 hari yang terakhir, bukan 10 hari yang kedua. Yang kedua, keutamaan yang kedua, lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya apa? Maksudnya ibadah di malam itu pahalanya lebih besar daripada mengerjakan ibadah itu pada 1000 bulan. Sholat malam di malam itu lebih bagus daripada mengerjakannya selama 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Ya. Membaca Al-Quran di malam itu lebih bagus daripada membaca Al-Quran selama 83 tahun. Oh enak ya? Iya enak. Oh gampang berarti? Belum tentu. Malam Qadar itu tidak akan segampang itu, nanti saya jelaskan. Tidak segampang itu mendapatkan yang seperti ini. Karena salah satu tanda dari malam Qadar adalah orang munafik itu akan sangat berat mengangkat kepalanya. Ya. Sangat berat mengangkat kepalanya, maka tidak bisa bangun walaupun jam waker dia setel di 3 HP misalkan. Ya. Nomor 3, malaikat dan malaikat Jibril, para malaikat dan malaikat Jibril turun tadi lebih baik daripada 1000 bulan. Apa dalilnya? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian malam keutamaan ketiga, malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril. Apa dalilnya? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Datanglah atau turunlah malaikat-malaikat dan ar-ruh. Ruh ini di sini maksudnya adalah malaikat Jibril sebagaimana dikatakan oleh para ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir. Bahwasanya pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Ngapain mereka turun? Di malam itu mereka membagi-bagikan barokah, ya, membawa barokah dan mencatat orang-orang yang mendirikan ibadah pada malam tersebut. Yang keempat, keutamaan atau keistimewaan malam Qadar adalah malam itu penuh kesejahteraan, penuh kesejahteraan, keselamatan, dan tentunya pengampunan dosa. Malam itu penuh kesejahteraan, keselamatan, dan pengampunan dosa. Apa dalilnya? Pokoknya dia sekitar-sekitarnya surat Al-Qadar. Tadi apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kemudian apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh salam. Apa maksudnya salam? Kesejahteraan, keselamatan, dan pengampunan dosa. Ya. Karena orang yang mendirikan ibadah pada malam-malam tersebut, pada malam Qadar itu, maka dia mendapatkan keselamatan atau pengampunan dosa bagi dirinya, dan itu terus berlangsung hingga terbit fajar. Yang kelima kan, malam dicatatnya takdir 1 tahun. Malam dicatatnya takdir selama 1 tahun. Ini dalam surat Ad-Dukhan ayat 4, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Maksudnya adalah dicatat takdir selama 1 tahun ke depan. Kemudian yang ke-6, orang yang mendirikan ibadah pada malam itu akan diampuni seluruh dosanya. Orang yang mendirikan malam Qadar akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan malam Qadar dengan ibadah, dengan membaca Al-Qur'an, dengan salat, maka apabila mereka mendirikannya dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ini menunjukkan bahwasanya pada malam Qadar, orang yang mendirikan ibadah pada malam tersebut akan diampuni dosa-dosanya. Sekarang, kapan terjadinya? Atau antum catat waktunya. Kapan terjadinya Lailatul Qadar? 1. 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Berarti tidak mungkin di 10 malam pertama, tidak mungkin di 10 malam kedua. Rasulullah SAW mengatakan, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Kalau malam-malam gini mungkin dah? Enggak. Ya, tidak ada. Lailatul Qadar terjadi 1 tahun sekali, yaitu pada apa tadi barusan? 10 hari yang terakhir. 10 malam terakhir Ramadan. 2. Yang paling mungkin adalah malam ganjil.
Yang paling mungkin adalah malam ganjil. Rasulullah SAW mengatakan taharru lailatul qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil 10 malam yang terakhir dari Ramadan. Berarti di antara 10 yang terakhir itu yang paling mungkin itu adalah yang malam ganjil. Malam berapa saja? 21, 23, 25, 27, 29. Bagaimana dengan malam genap? 22, 24, 26, 28 dan 30 kalau ada. Kalau belum terlihat hilal. Memungkinkan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya terhadap surat Al-Qadar menyebutkan bahwa masih memungkinkan apabila terjadi pada malam genap. Tetapi kemungkinan terbesarnya ada pada malam ganjil. Nomor 3. Yang paling mungkin adalah malam 27. Yang paling mungkin itu adalah malam 27. Rasulullah SAW mengatakan carilah Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir. Namun apabila dia ditimpa keletihan, maka jangan sampai dia dikalahkan pada malam 27. Jangan sampai dia dikalahkan pada malam 27. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW i'tikaf di masjid. Kemudian setelah malam 27, pada malam 27 beliau mengetahui bahwasanya malam itu adalah malam Qadar. Maka i'tikaf pun disuruh bubar. Karena Lailatul Qadar sudah datang. Maka orangnya silakan pulang saja. Tetapi mungkin ada juga yang tinggal untuk melaksanakan ibadah, tidak masalah. Tetapi malam Qadar sudah terjadi pada malam 27 di zaman Rasulullah, maka orang-orang pun disuruh pulang. Subuhnya, malamnya malam Qadar. Subuhnya Rasulullah SAW dikatakan beliau sujud di atas air. Orang-orang sujud di atas air. Apa maksudnya sujud di atas air? Siapa yang tahu? Hujan. Loh, ada apa dengan hujan? Dulu masjid itu tidak seperti ini. Saat kita di luar sekarang hujan, kita di dalam kering saja. Adapun zaman dahulu tanah. Kemudian hanya pelepah-pelepah kurma. Ya, kalau hujan mungkin tempias masuk ke dalam, sehingga orang dikatakan sujud di atas air. Jadi bagaimana menggabungkan semua ini? Penggabungannya adalah, kan ada 3 saya sebutkan tadi. Menggabungkannya begini. Malam Qadar itu terjadi pada malam 10 yang terakhir bulan Ramadan. Di antara 10 hari yang terakhir ini, yang paling memungkinkan adalah di malam ganjil. Tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada malam genap. Di antara malam-malam ganjil ini, yang paling memungkinkan adalah pada malam 27. Tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada malam-malam yang lain. Lah jadi bagaimana? Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui pada malam ini, malamnya kapan. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Maka mau tidak mau kita harus memasang diri di seluruh malam itu. Ya, mau tidak mau harus 10 malam itu. Ya, malam 21 sholat, malam 22 lagi. Jangan kita katakan akan genap. Tidak usah kalau genap. Nanti saja 23 lagi. Kalau 24 akan genap. Tidak, karena masih tidak menutup kemungkinan terjadi pada malam yang genap. Hanya saja probabilitasnya, kemungkinannya itu yang paling besar adalah keluar pada malam ganjil. Jangan pada malam 21, nanti aja, tunggu 27. Iya kalau 27. Sedangkan dikatakan oleh para ulama bahwasanya malam Qadar itu berganti-ganti setiap tahunnya. Mungkin tahun ini malam 21, besoknya malam 23. Malam 23 mungkin saja tahun depannya 25. Ya, bisa jadi berganti-ganti. Tidak dipatok. Tidak hanya 27 saja baru orang kemudian sholat. Dan ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidak menetapkan pada satu malam. Coba kalau ditetapkan hanya pada satu malam, maka orang hanya rame pada malam itu saja. Ramenya cuma hari itu saja. Tetapi alhamdulillah, walaupun kita merasa berat juga, bahwa
Allah tidak menetapkan di satu malam, tetapi membuatnya random, acak, dan itu tidak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan, hanya bisa dilihat dengan tanda-tandanya. Itu pun tanda-tandanya bisa jadi meleset. Kita melihat tanda pada malam ini rupanya ya kayaknya iya. Tetapi rupanya ketika malam yang lain, misalkan 21, kayaknya tanda-tandanya sudah ada. Rupanya yang 23 tanda-tandanya lebih nampak lagi daripada 21. 27 bisa jadi ternyata lebih nampak lagi daripada malam yang 25. Maka kita hanya bisa melihat dari tanda-tanda, tapi tidak bisa menentukan atau tidak bisa memastikan. Oleh karenanya tidak ada pilihan. Kalau mau mendapatkan Lailatul Qadar dengan pasti, maka harus didirikan semua malam itu, tidak bisa dipilih salah satunya, supaya pasti dapatnya. Kalau dipilih maka iya kalau dapat, kalau enggak bagaimana? Sekarang tanda-tandanya. Bagaimana tanda-tanda Lailatul Qadar? Satu, udara tenang. Udara tenang. Udara tenang. Kalau pakai kipas angin bagaimana? Ya, kita di luar sana, bukan di dalam masjid. Masjid mungkin pakai kipas angin karena masjidnya banyak nyamuk. Jadi i'tikaf harus pakai kipas angin. Ya, di luar kita lihat pohon-pohon kayaknya tidak bergerak, santai begitu. Kecuali kalau untuk tiup. Ya. Jadi malam di hari itu, maka malam itu anginnya atau udaranya tenang. Yang kedua, malam itu cerah. Cerah. Seperti tengah bulan. Cerah, terang seperti tengah bulan. Tengah bulan. Kalau bulan purnama itu terjadinya kapan? Tengah bulan kan? Ada enggak bulan purnama malam 10 terakhir? Enggak ada kan? Sisanya kan paling sabit-sabit saja kan? Nah, sehingga terangnya jadi meredup ketika 10 di akhir. Nah, malam Qadar itu terangnya seperti malam yang pertengahan, seperti tengah bulan. Bagaimana di sini lihatnya? Mungkin bapak-bapak naik dulu ke atap, bisa melihat ke ufuk. Ya. Itu pun kalau ini lebih tinggi dari yang lain. Tapi kalau tidak bisa, ya wallahu a'lam. Di sebagian tempat bisa dilihat, ya. Bisa dilihat terang mata bulannya atau terang malamnya. Kemudian tidak panas, tidak dingin, tidak panas, tidak dingin, tidak panas bukan karena ada AC, tidak dingin, tidak dingin bukan karena antum tidak punya AC. Yang jelas tidak panas, tidak dingin. Ukurannya orang-orang pertengahan. Kalau orang gemuk mungkin kalau setiap malam pasti panas. Kalau orang kurus biasanya tiap malam dingin. Dilihat dari orang pertengahan. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Orang mukmin lezat beribadah. Orang mukmin lezat beribadah. Merasakan lezatnya beribadah. Adapun orang kafir atau orang munafik yang Islamnya mungkin hanya sekedar label saja, KTP saja, ya, tetapi hatinya menolak Islam atau enggan menjalankan keislamannya. Orang munafik sangat berat mengangkat kepalanya. Orang munafik sangat berat mengangkat kepalanya. Orang mukmin merasakan lezatnya beribadah. Orang munafik sangat berat mengangkat kepalanya, tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Coba nanti dibuka di tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Qadar, lihat penjelasannya Ibnu Katsir. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Tanda ini yang paling kelihatan.
Tanda yang kelima ini adalah tanda yang paling kelihatan. Kalau tanda-tanda yang saya sebutkan tadi bisa jadi relatif di sebagian orang. Sebagian orang merasa panas sih sebenarnya, tapi dia kepengen dapat Lailatul Qadar, maka dia katakan enggak kok, dingin misalkan. Ya, panas ya? Enggak, biasa aja misalkan. Atau wih terang ya? Ya kan di sini banyak lampu misalkan. Jadi tanda-tanda yang saya sebutkan tadi sifatnya relatif. Bagi sebagian orang bisa berbeda dengan orang yang lain. Adapun tanda yang berikut ini, insya Allah semua orang paham. Apa itu yang ketujuh? Yang kelima? Yang kelima adalah besok harinya. Besok harinya matahari terbit tidak menyilaukan. Matahari terbit tidak menyilaukan. Bisa ditatap matahari itu dengan mata telanjang, walaupun tidak pakai kacamata hitam. Ya, bisa dilihat mataharinya putih, ya, bisa dilihat. Atau justru seperti Rasulullah, seperti di masa Rasulullah tadi. Apa itu? Apa? Hujan. Atau justru hujan, sehingga sepanjang hari matahari entah tidak kelihatan atau dia kelihatan. Ya, ketika berhenti hujannya kita bisa lihat. Ya. Kalau tidak salah, malam tahun 2012 1433, waktu saya ngisi terakhir di sini, kita sholat apa ya? Kajian tentang zakat. Ya, kajian pakai zakat yang ada layarnya di sini. Tahun 2012. Itu kan sepanjang hari hujan. Tapi ya wallahu a'lam, kita tidak bisa pastikan. Tetapi ya itu salah satu tanda Lailatul Qadar. Sudah, yang kelima ya. Sebagian orang mengatakan pada malam itu ayam tidak berkokok karena ayamnya tidur. Maka tanda yang seperti ini tidak ada. Tanda-tanda yang tidak ada, antum saya lihat nomor 1, ayam tidak berkokok, itu tidak ada. Ya karena ayam memang tidur pada malam itu. Kecuali antum ajak ayam tahajud. Ya. Terus tanda yang kedua yang tidak ada adalah sebagian orang merasa kejatuhan sesuatu. Nah, tanda yang tidak ada ini kejatuhan sesuatu. Apakah katanya, oh waktu itu saya lihat bintang jatuh, atau bintang itu berkedip kepada saya, ya, kedip tit misalkan kepada saya, kata dia. Lalu kemudian besoknya buka pengobatan alternatif. Besoknya bikin saya mendapatkan malam qadar. Ya, sini yang mau datang berobat. Ya, celupkan jari saya, minum obatnya, nanti airnya bisa diminum jadi obat. Ya, dulu ada orang bikin di dekat Loajanan waktu zaman-zaman tahun 90-an. Ngakunya kena Lailatul Qadar. Ya. Dapat malam qadar, kemudian suatu hari saya ke Samarinda lewat. Yuk, ramai sekali orang ngantri di situ. Kata bapak itu orang katanya dapat malam qadar. Ini tidak ada. Kalau ada di zaman Nabi sudah pernah diriwayatkan bahwa setidaknya Nabi atau satu di antara sahabat minimal bisa buka pengobatan alternatif, atau mereka mengaku tadi malam kejatuhan sesuatu, minimal setidaknya satu, dan Nabi pasti kedapatan. Tapi tidak ada, karena yang dimaksudkan dalam malam qadar adalah orang beribadah pada malam itu kemudian mendapatkan pahala yang sangat besar, seakan-akan mereka mendapatkan pahala yang lebih besar daripada mengerjakannya selama 1000 bulan, kemudian mendapatkan pengampunan dosa. Dah, itu aja, tinggal dilihat tanda-tandanya. Bukan malam qadar itu seperti malam ya, tiba-tiba nanti besoknya jadi dukun ya. Ini tidak ada di dalam Islam. Maka kalau ada orang mengaku seperti ini, kita pasti yakin orangnya itu mungkin baca Quran saja tidak bisa. Kenapa? Yang biasanya begini itu tahunya pasti orang awam ya. Kalau orang awam mengerti baca Quran, insya Allah kalau dia ngerti baca Quran, dia bisa paham. Biasanya seperti itu nanti kalau disuruh coba baca Quran dulu, tes betulkah? Biasanya tidak juga.
Kalau ditanya sebelum Ramadan kamu ngapain saja? Biasanya ya kalau ndak sholat, ya ndak sholat. Kalau jam-jam sholat ya di rumah aja atau di tempat maksiat. Biasanya begitu saja. Nanti setelah malam Qadar ngaku dapat Lailatul Qadar, baru tiba-tiba berubah pakaiannya. Yang tadinya ada pernah songkok jadi songkok plus surban-surbannya yang putih. Ya, yang tadinya mungkin ya hari-hari ya seada-adanya saja, tiba-tiba pakai gamis. Ya, gitu saja. Maka tidak ada tanda-tanda yang seperti itu. Atau kita bilang jangan ngaku-ngaku. Ya. Di zaman Nabi tidak ada. Pasti di zaman ini tidak ada yang begitu. Ya. Kemudian bagaimana mendapatkannya? Bagaimana mendapatkan malam Qadar? Satu, i'tikaf. Sekarang pindah ke i'tikaf dulu. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu maksudnya adalah berdiam diri di masjid, mengerjakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tikaf. Kemudian apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah, tidaklah wajib. Hukumnya sunnah bukan wajib. Di zaman Rasulullah SAW kalau seandainya memang wajib maka semua orang pasti i'tikaf. Tetapi ini tidak diriwayatkan. Sekarang tempatnya di masjid. Tempatnya di masjid. Ada khilaf para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan i'tikaf itu hanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ini sebagian pendapat. Kemudian sebagian ulama mengatakan boleh di masjid tapi masjidnya hanya masjid jami' yang dipakai untuk sholat Jumatan. Dipakai Jumatan. Dan sebagian para ulama ada yang mengatakan di masjid yang manapun yang penting itu masjid. Yang penting itu adalah masjid, bangunannya adalah bangun masjid, baik dipakai untuk sholat Jumat maupun tidak dipakai sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya ambil pendapatnya adalah bahwa boleh dikerjakan i'tikaf itu di masjid. Adapun Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa itu adalah yang paling utama. Tetapi kalau misalnya di Namir boleh atau tidak? Boleh. Kalau di musola kantor boleh atau tidak? Ada orang diam diri semalaman di musola kantor. Misalkan kerjanya security. Ya. Kunci saja kantornya semuanya, kemudian nyendiri di musola kantor. Ini i'tikaf bukan? Bukan. Tidak masuk dalam i'tikaf yang kita maksud. Tapi kalau i'tikaf secara bahasa iya. Karena i'tikaf secara bahasa maksudnya adalah berdiam diri. Tetapi maksudnya i'tikaf di sini itu adalah berdiam diri di masjid. Kemudian waktunya kapan? Waktunya yang paling bagus adalah jelang malam 21 sampai Idul Fitri. Sampai Idul Fitri. Maksudnya setelah sholat subuh. Ya. Setelah sholat subuh keluar. Ya. Atau malamnya. Malam terakhir. Sebagian orang ada yang sampai sholat subuh. Sampai sholat subuh kemudian pulang. Kemudian mandi lalu kemudian pergi sholat Idul Fitri. Sebagian orang ada juga yang mandinya di masjid. Mandi di masjid sambil sholat Idul Fitri baru kemudian pulang. Tapi yang jelas itu yang paling bagus, ya, itu yang paling bagus. I'tikaf mulai dari jelang malam 21 sampai malam Idul Fitri atau sampai sholat Idul Fitri. Kalau tidak mampu maka boleh semalaman. Kalau tidak mampu maka semalaman. Maksudnya adalah jelang maghrib masuk ke masjid, besok subuh baru keluar. Itu semalaman.
Oh, mungkin kita perlu jelaskan. Berapakah kadar minimalnya orang iktikaf? Nah, ini mungkin lebih cocok. Berapa kadar minimal orang iktikaf? Sebagian para ulama ada yang mengatakan yang nomor 1 itu tadi. Apa itu? Mulai dari jelang malam 21, sebelum terbenam matahari dia sudah masuk duluan ke masjid. Kemudian nanti keluarnya kapan? Malam Idul Fitri. Kemudian pendapat yang kedua adalah minimalnya 1 hari 1 malam, 24 jam. 1 hari 1 malam. Pendapat yang kedua adalah 1 malam. Itu yang saya sebutkan di kedua tadi. 1 malam. Pendapat yang ketiga, yang keempat, tidak ada minimalnya. Coba ulangi. Sebutkan pendapat-pendapat para ulama tentang kadar minimal iktikaf. Nomor 1, jelang malam 21 sampai malam Idul Fitri. Kemudian pendapat kedua, 1 hari 1 malam, 24 jam. Kemudian pendapat ketiga, 1 malam tanpa harinya, jadi malamnya saja, mulai dari maghrib sampai subuh. Kemudian yang keempat, tidak ada batasan minimal. Jadi kalau mau cuma 1 jam, misalkan keluar dari kantor, istirahat jam 12 siang, kemudian pergi ke masjid, baca Quran, sholat zuhur, sholat sunnah, kemudian nanti keluar jam 1, berarti dia iktikaf 1 jam, menurut pendapat yang keempat. Pendapat yang lebih tepat, wallahu a'lam bishawab, yang lebih dikuatkan dengan asarnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa yang lebih kuat adalah yang ketiga, minimalnya 1 malam. Minimal 1 malam. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah bernazar untuk iktikaf 1 malam. Maka beliau untuk beriktikaf, dan beliau kerjakan iktikafnya itu hanya 1 malam. Ini perbuatannya Abdullah bin Umar. Maka yang lebih kuat, wallahu alam, yang lebih saya kuatkan adalah 1 malam. Nanti kalau ada ustadz yang lain yang bilang minimal 10 hari terakhir, ya kalau beliau berdasarkan dalil tidak ada masalah. Adapun yang saya ambil adalah minimalnya adalah 1 malam. Jadi kalau bapak-bapak misalkan di hari-hari itu bekerja, boleh tidak iktikaf? Boleh, bisa saja iktikaf. Caranya bagaimana? Misalkan ke Masjid Nabi atau masjid yang lain, masuknya sholat maghrib, sebelum sholat maghrib masuk sini, kemudian buka puasa, kemudian sholat maghrib, terus nanti ke atas ya. Biasanya kan di atas dibikinkan kamar, dibikinkan bilik-bilik. Menginap di malam ini di masjid ini, kemudian nanti keluarnya setelah sholat subuh, pergi kerja. Nanti sore jam 5 pulang ke kantor, mandi, siap-siap lagi tasnya, kemudian ke masjid lagi, iktikaf lagi 1 malam. Kemudian besok pagi keluar lagi, pergi kerja lagi. Jadi kalau dikatakan tidak bisa total, tidak juga. Orang yang bekerja masih bisa ikut iktikaf. Caranya seperti itu tadi. Ya, seperti itu. Tetapi tentu pahalanya tidak sama dengan yang 10 hari full. Karena 10 hari full itu pastinya lebih utama daripada mengerjakannya 1 malam saja. Tetapi ya pahalanya dapat 1 malam, dapat 1 malam, dapat 1 malam iktikaf. Tentunya tidak sama dengan yang 10 hari full. Tetapi bisa untuk ikut iktikaf walaupun bekerja di pagi harinya. Sekarang pembatal iktikaf, yang membatalkan iktikaf. Jadi kalau niatnya itu adalah 10 hari terakhir, maka batal 10 itu dengan ini. Atau kalau niatnya adalah 1 malam saja, maka batal dengan ini. 1. Jima atau berhubungan suami istri. Yang kedua, murtad. Misalkan iktikaf sambil nyihir atau sambil meramal. Semua dipanggil teman-teman yang teman iktikafnya. Saya bisa meramal, saya bisa tahu jodohmu siapa, saya bisa tahu
misalkan nanti rezekimu bagaimana, saya ini punya kekuatan meramal. Kegiatan meramal itu adalah kekuatan kufur, membuat seseorang murtad dari Islam. Ya. Kecuali yang meramalnya memang ada ilmunya, seperti meramal cuaca. Tak boleh kita katakan orang yang kerja di BMG, Badan Meteorologi Geofisika itu murtad, tak boleh. Kenapa? Karena ini ada ilmunya, cara meramal cuaca, melihat debit air, melihat ini, melihat itu, ya, melihat kadar yang mereka lebih tahu lah ya. Yang jelas itu tidaklah murtad. Maksudnya meramal yang betul-betul perkara gaib, jodoh, mati, kamu mati kapan saya bisa tahu. Ini adalah kegiatan yang membuat seseorang murtad. Kemudian yang ketiga, memutus niat atau tekad kuat untuk keluar dari masjid. Kemudian yang keempat, keluar masjid tanpa uzur. Keluar masjid tanpa uzur. Kalau uzur maka tidak mengapa. Misalkan seperti di masjid ini, kamar mandinya itu betul-betul harus jalan kan, keluar dari masjid kan. Bagaimana dia mau wudu kalau dia batal wudunya? Kalau dia tidak keluar bagaimana? Berarti harus keluar. Dan ini adalah uzur, maka boleh. Tetapi yang tidak ada uzurnya, misalkan beli makan sahur, maka batal. Atau pergi bekerja, niatnya mau iktikaf 10 full, tetapi setiap pagi pulang pergi bekerja ke kantor, maka ini batal iktikafnya. Kecuali dia niatkan hanya iktikaf 1 malam 1 malam. Yang full tidak bisa. Sudah. Kemudian untuk wanita boleh iktikaf dengan syarat izin suami. Dengan syarat izin suami. Tentunya dengan memperhatikan adab-adab yang lain seperti tidak menggunakan wangi-wangian di masjid, tidak menampakkan aurat, kemudian harus terjaga ininya apa? Kamar yang buat mereka harus terjaga dari manusia. Kalau campur baur, satu masjid campur baur laki perempuan, ya, maka ini tidak boleh. Misalkan tidak pakai hijab, dibuka, jadi istrinya siapa bisa lihat suaminya siapa. Kadang-kadang mereka tidur tidak pakai mukena atau tidak tertutup auratnya, maka ini tidak diperbolehkan. Yang jelas izin suami harus ada. Harus ada izin suami. Misalkan suami mengatakan anak-anak masih kecil, siapa yang kita titipi anak kalau kayak gini? Kalau kamu pergi iktikaf, nanti bagaimana dengan anak-anak? Oh, bawa aja anaknya ke masjid. Anak-anak tidak nyaman kalau tinggal di masjid. Ya. Kemudian itu yang pertama kan, iktikaf. Yang perlu diperhatikan, iktikaf bukan syarat mendapatkan Lailatul Qadar. Tidaklah kita katakan yang boleh mendapatkan, yang bisa mendapatkan malam qadar hanya yang iktikaf. Tidak. Yang di rumah pun bisa mendapatkan malam qadar. Hanya saja yang iktikaf itu akan lebih mungkin. Karena kalau mereka rame-rame iktikaf, kemudian malam tahajud sama-sama, atau temannya membangunkan, yuk baca Quran sendiri-sendiri begitu, maka akan lebih menjadi media yang paling efektif untuk bisa mendapatkan malam qadar. Tetapi yang di rumah juga bisa mendapatkan malam qadar. Bahkan wanita haid juga bisa mendapatkan malam qadar. Bagaimana cara wanita haid mendapatkan malam qadar? Dengan berzikir, dengan membaca buku agama. Dengan membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf atau mengeluarkan bacaan Al-Qurannya dengan hafalannya. Misal dengan mengulang hafalannya. Maka ini boleh. Ya. Atau wanita itu berdoa sepanjang malam berdoa, ya, maka ini diperbolehkan. Dan wanita yang haid bahkan bisa mendapatkan malam qadar. Kemudian apa saja yang harus kita kerjakan manakala iktikaf atau mendapatkan malam qadar? Tentunya dengan salatnya salat tahajud. Apabila hanya mampu 2 rakaat kerjakan. Kalau misalnya hanya 4 rakaat kerjakan. Yang penting ada ibadahnya pada malam itu. Boleh juga dengan membaca Al-Quran, boleh dengan baca buku agama, boleh membaca buku-buku zikir atau buku-buku doa, boleh. Tidak harus dengan hafalan, tidak harus dengan doa juga, tidak harus dengan sholat juga. Dan sholat bisa dikerjakan semampunya. Tentunya untuk orang yang sudah tarawih plus witir bersama imam sampai dengan selesai, dan pahalanya seperti apa? Seperti orang sholat semalam suntuk. Maka kalau sudah witir, ketika mereka tahajud untuk mendapatkan malam qadar, maka jangan witir yang kedua
kedua kali, karena tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Ya. Kemudian yang terakhir, apa yang diucapkan? Apa yang diucapkan manakala malam qadar atau manakala mendapatkan malam qadar? Yang diucapkan adalah yang banyak dibaca oleh orang-orang ketika buka puasa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apa yang harus saya lakukan manakala saya mendapatkan malam qadar? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah doa mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Demikian. Ada pertanyaan? Ya. Apa tanda khusus orang mendapatkan malam qadar? Yang jelas malam itu dia mendapatkan pahala yang besar. Dia yang pastinya orang yang mendapatkan malam qadar adalah pastinya orang yang bangun di malam itu. Kemudian kalau ada tanda-tanda yang kita bisa bilang khusus adalah seseorang itu setelah malam itu akan lebih bagus daripada malam sebelumnya. Misal, selama ini dia bukanlah orang yang sholat. Kebetulan saja malam Ramadan itu dia mengerjakan sholat. Kemudian mendapatkan malam qadar, maka dia mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan pengampunan dari Allah. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada dirinya, dan setelah malam qadar itu timbul dirinya yang baru. Seperti kupu-kupu keluar dari kepompongnya, masuknya ulat, kemudian keluarnya kupu-kupu. Selama ini tidak pernah sholat, setelah itu sholat. Selama ini tidak pernah pergi ke masjid, setelah itu pergi ke masjid. Kalau setelah Ramadan ini tidak tambah bagus atau justru lebih buruk, maka insya Allah bukan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Umumnya seperti itu. Makanya saya katakan insya Allah. Sebagian orang memang seperti itu. Masuk ulat, keluar cacing. Keluar dari Ramadan, keluarnya cacing. Tidak tambah bagus. Kadang-kadang tambah menjijikkan juga. Ya. Tidak, yang tadinya sholat setelah Ramadan justru tidak sholat ada. Yang ketika Ramadan rajin sholat, setelah selesai Ramadan tetap tidak sholat juga, tidak pergi ke masjid juga. Maka ini bukanlah tanda-tanda malam qadar. Itu tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah selesaikan kajian Ramadan ini selama kurang lebih 6 malam. Setahu saya sudah ada 2 video yang keluar, sisanya 4. Silakan dicari, silakan di-download untuk murojaah. Kalau ada perkataan atau kalau ada kekurangan saya dalam mengajar selama ini, kurang lebih sejak bulan Maret kira-kira atau bulan Februari sampai di hari ini, kalau ada kekurangan kami mohon dimaafkan. Ya, kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kekurangan itu datangnya dari kami pribadi dan godaan syaitan atau bisikan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan ilmu yang kita pelajari selama kira-kira 21 minggu ini sebagai betul-betul ibadah atau ilmu yang memberikan kebaikan kepada kita semua. Allah tambahkan ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Kita bisa ajarkan untuk orang lain juga, bermanfaat bagi kelangsungan ibadah kita, khususnya nanti yang akan kita hadapi pada saat bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita pada Ramadan yang tahun ini lebih bagus lagi daripada tahun Ramadan yang berikut yang kemarin, yang sebelumnya, dan Allah menjadikan kita lebih bagus lagi setelah kita keluar dari Ramadan yang tahun ini insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.